Hai Real Trader, balik lagi di YouTube-nya Traders Family di sesi Tanya Tef. Nah Pak, tanpa basa-basi lagi kita langsung aja jawab pertanyaan teman-teman ya Pak. Gaskan. Oke. Dari Pak Muhammad Nurdin. Ya. Kan kalau kita backtest semua pola atau setup semuanya kita ambil. Ya. Tujuannya agar melewati segala kondisi market. Ya. Kan? Nah waktu kita trading semua pola atau setup yang kita backtest kita jalanin nggak? Atau kita pilih-pilih lagi Pak? Kalau Pak Nurdin udah punya data backtestnya sih seharusnya nggak usah pilih-pilih lagi ya. Iya. Bapak tinggal ngejalanin aja ya. Jadi misalnya nih Pak Nurdin udah punya metode nih. Oke. Metode katakanlah metodenya doji. Nah ini yang paling sering kita bahas ya Pak ya. Paling candlestick paling mudah Ya. doji. Terus tradingnya katakanlah di XAU USD. Wah ini pair favorit ya Pak Favorit. ya. Oke. Time frame katakanlah juga di H4. Nah, kemudian dari hasil backtestnya, Bapak mendapatkan summary-nya probabilitas 70%. Oke. Kemudian risk reward-nya 1:1 deh. 1:1. Nah, 1:1 ini masing-masing katakanlah rata-ratanya 100 pips. 100 pips. Nah, kemudian average holding period-nya Bapak dapat kurang lebih 1 hari lah ya. Iya, karena dia candlestick pattern ya Pak. Betul, 1 hari. Nah, consecutive loss-nya 4 kali ya. 4, oke. 4. Nah, dapat nih data seperti ini. Ya, summary-nya udah jadi. Summary-nya. Ya, oke. Hasilnya bagus dong. Oke. Hasil dari data backtest summary-nya profit. Oke. Berarti kan tinggal dijalanin aja, Pak. Iya sih Pak. Iya kan? Kalau dipilih-pilih nanti nggak sesuai sama hasil backtestnya. Iya, lagi udah capek-capek di backtest, tapi malah jalaninnya dipilih-pilih lagi ya Pak ya. Iya, nanti melenceng dari hasil backtestnya. Jadi nggak kepake. Iya. Terus saya jadi kepikiran sih Pak. Apa mungkin maksudnya dipilih-pilih lagi yang kayak Pak Tito bilang? Yang mana? Dioptimalin. Oh, Iya dong, Pak. pilih-pilih buat optimal. Nah itu bisa nggak? Kalau tujuannya optimize bisa. Oke. Tapi kalau pilih-pilihnya sembarangan, nggak sesuai dengan data backtestnya, ya ini jadinya ngaco nanti. Oh, berarti nggak boleh subjektif Nggak ya? boleh subjektif. Oke. Harus ada alasannya. Nah, itu. Seperti apa? Oke, itu Gitu. gimana Pak? Tolong jelasin ke teman-teman. Oke. Nah, jadi Pak Nurdin buka lagi Pak data backtestnya. Oke. Katakanlah ada 100 trade. 100 trade. 100 trade dari data backtest tersebut. Bapak cari Pak, trade mana yang stop loss-nya besar? Oke. Oke. Nah, tadi kan kita di summary tersebut dapat nih angka rata-rata risk and reward-nya ini 100 pips. Tapi ketika Bapak melakukan backtest, Bapak nyadar padahal setiap trade saya itu kurang lebih 50 pips, 60 pips, 70 pips. Iya itu Pak. Biasanya 50-60 pips, kok rata-ratanya jadi 100 pips? Betul. Ada yang janggal. Ada yang janggal. Iya. Berarti kan ada beberapa trade yang resiko stop loss-nya sampai 150 pips. Bisa jadi tuh Pak. Gara-gara stop loss 150 pips itu, nilai rata-ratanya jadi berubah. Betul, summary-nya jadi 100 pips. Iya. Jadi Bapak cek lagi Pak, kok bisa ada doji yang resikonya atau stop loss-nya sampai 150 pips? Iya. Doji-nya seperti apa sih sampai resikonya sebesar itu? Nah ini, teman-teman pasti bingung Pak, doji yang kayak gimana sih? Coba Pak, Bapak tolong jelasin. Saya rasa teman-teman tuh nggak bingung. Teman-teman pasti sering lihat Iya. kalau ada doji yang ekornya tuh panjang. Nah ini, apalagi stop loss-nya taruhnya di ekor ya Pak. Di ujung ekor. Iya. Atau bahkan next support atau resistance di ujung setelah ekor. Iya. Wah ini yang bikin panjang. Udah dojinya ekornya begini, stop loss-nya di ekor. Pasti panjang banget. Pasti Pak. panjang banget. Iya. Resikonya jadi gede. Nah, terus dihitung nih. Dari 100 trade tersebut, ternyata yang dojinya panjang ada 20. Oh ya, oke. Iya kan? Berarti kan teman-teman udah tahu nih, mesti pilih-pilih yang gimana. Nah ini Pak, buat teman-teman yang ketemu doji yang ekornya panjang-panjang ini, cara optimalinnya gimana? Gampang. Oh gampang, oke. Optimalinnya gampang. Ya. Pokoknya kalau ketemu doji yang panjang, yang ekornya panjang tinggal di skip. Oke. Ditinggalin aja, dihindarin. Udah saya nggak mau trade. Iya. Ini baru pilih-pilih. Cuman pilih-pilihnya ada dasarnya. Oke. Ada alasannya. Acuannya gitu. data ya Pak. Betul. Udah jelas Pak, resikonya gede ya tinggal dibuang ya. Betul gitu. Jadi Pak Nurdin buka lagi nih data backtestnya. Yang tadinya ada 100 trade. Kemudian anggaplah ada doji yang panjang-panjang ini ternyata sampai 20 trade. Berarti kan trade kita berkurang nih. Iya. Jadi cuma 80. Iya. Tapi saya yakin nilai profitnya pasti lebih besar. Iya, karena resiko yang gede-gedenya udah hilang ya Pak ya. Betul. Nah, untuk Pak Nurdin langsung dibuka aja Pak data backtestnya. Cara optimalnya udah jelas Pak, tinggal dijalanin aja. Betul, jadi kurang lebih sama seperti kita menjalankan bisnis. Kan Pak Tito sering ngomong nih, trading is business. Cara ngejalaninnya sama. Sering banget tuh. Sering banget. Nah, jadi Pak Nurdin nih, anggap Bapak sebagai seorang pembisnis. Oke.
pebisnis dan trader nih, kan kita mau samain kan. Ketika menjalankan suatu bisnis, untuk menambah income berarti harus menambah penjualan. Iya Pak, betul. Ya kan? Kalau sebagai trader untuk menambah profit, berarti mesti dibanyakin. Biasanya gini tuh Pak. Iya kan? Sering mencet. Betul. Iya. Padahal ada cara yang lebih mudah. Oke. Kalau di bisnis kita tinggal kita tinggal potong pengeluarannya. Oh, oke. Ya kan? Kalau di trading tinggal kita buang dong, transaksi yang resikonya terbesar. Ini sama kayak cara optimalin yang tadi ya Pak ya. Betul. Iya. Maka mindsetnya sama nih, trading sama bisnis sama. Ya betul. Nah buat Pak Nurdin, kalau misalkan pengen dipilih-pilih lagi, atau yang dimaksud adalah optimize, bisa-bisa aja Pak. Yang penting acuannya harus data, biar sifatnya nggak asumsi. Sip ya Pak? Ya lanjut Pak. Lanjut. Dari Loris Hire. Tim TFMON kiranya dapat dibahas lagi mengenai soal batasan maksimal drawdown yang bisa kami terapkan sebagai individual trader Pak. Oke. Dengan asumsi drawdown yang dimaksud itu untuk satu metode saja. Misalkan dia pakai engulfing dan pairnya gold. Oke. Nah dia menggunakan risk per trade 1% dan membatasi drawdown hingga maksimum 10% aja per metode Pak. Jadi kalau 2 metode 20%, 3 metode 30%. Oke. Nah dia tanya nih Pak, apakah cara dia sudah termasuk tepat dan sehat nggak Pak? Kalau misalkan enggak, dari Bapak, dari kita nih gimana sih? Kalau kita jawab sih sebenarnya ini udah tepat ya. Karena resikonya udah ditentuin 10% maksimum drawdown-nya per metode. Ya. Nah, cuman saya mesti ngejabarin nih buat teman-teman. Cara menjalankannya Pak Loris Hire itu seperti apa sih? Ya, karena teman-teman juga pasti masih banyak yang bingung ya Pak. Ya, karena Pak Loris Hire sih udah tahu cara menjalankannya. Dia yang jalanin Pak. Ya. Langsung coret-coret aja Pak, biar teman-teman juga lebih jelas. Oke. Nah, misalnya di sini kan Pak Loris Hire berarti menjalankan, anggaplah punya 3 metode tapi di akun yang sama. Ya, dan masing-masing 10% ya Pak ya. Masing-masing 10%. Ya. Di sini kan Pak Loris Hire punya 3 metode dalam satu akun. Ya, kita anggap Bapak punya dana 150 juta. Ini contoh ya Pak ya. Contoh. Kemudian punya metode A, punya metode B, kemudian metode C. Oke. Nah, masing-masing metode punya resiko sebesar 10% maksimum drawdown-nya. Oke. Nah, jadi kalau amit-amit nih ya, setiap metode ini terjadi risiko 10%-nya, berarti kita tinggal hitung 10% dari 150 juta. Berarti setiap metode resikonya 15 juta, 15 juta, 15 juta. Oke, karena 10% dari 150 juta. Betul. Ya Pak ya. Dan kalau ini kejadian berarti total resikonya Pak Loris Hire sebesar 45 juta atau senilai 30%. Nah, tapi kalau misalkan kita bahas 30% ini masih aman ya Pak ya? Aman, Ya. karena dari Traders Family juga udah menyarankan nih, kalau untuk individual trader itu bisa set maksimum drawdown-nya di angka 50%. Nah ini Pak, buat teman-teman yang ikut live Q&A, Pak Tito juga sering bilang soal ini. Ya. Maksimum drawdown itu di 50%. Betul, Ya. tapi ini catatan nih, Aduh, apalagi, kalau Pak? dananya di bawah 10M. Oke. Ya kan? Iya. Karena kalau dananya di atas 50M, di atas 10M dan resiko drawdown-nya maksimum di angka 50%, jadi nggak worth it angkanya. Iya, resikonya gede banget ya Pak Betul. ya? 50%. Betul, karena harusnya semakin besar dana, resikonya juga makin kecil. Ya, betul banget. Gitu. Iya. Nah, ini adalah opsi pertama cara Pak Loris Hire ngejalanin. Berarti ada opsi kedua ya Pak ya? Betul, ada opsi kedua cara menjalankannya. Boleh Pak sekalian? Oke, ini juga udah pernah kita bahas Oh di iya. Q&A sebelumnya. Iya. Kalau tadi kan 3 metode dalam satu akun. Kalau ini 1 metode 1 akun. Jadi 150 jutanya dipecah jadi 3 akun. Oke. Sama nih, modalnya 150 juta. Bedanya akunnya ada A, ada akun B, ada akun C. Ya. Modalnya dibagi dong, masing-masing 50 juta, 50 juta, 50 juta. Oke. Resiko sama nih, maksimum drawdown di angka 10%. 10%, 10%. Oke. Nah, berarti total resikonya 10% dari 50 juta. Oh iya. Oke, jadi 5 juta, 5 juta, 5 juta. Nah, kalau kita total, kalau amit-amit nih, maksimum drawdown dari setiap metodenya tercapai, berarti totalnya jadi cuma 15 juta. Jadi kecil ya Pak ya? Jadi kecil. Oke, dibanding opsi yang pertama. Betul, dibanding opsi pertama. Tapi bukan berarti opsi kedua ini lebih bagus. Karena balik lagi ya Pak ya, loss pasti berbanding lurus sama profit ya. Betul. Meskipun resiko di opsi pertama lebih besar, tapi potensi profit juga lebih besar. Iya, ditambah lagi Pak, kalau dari sisi pembukuan,
yang opsi kedua ini lebih bagus. Betul, lebih bagus. Tapi karena kita punya 3 akun, ini agak sedikit repot nih. Iya. Untuk login yang akun A, login akun B, akun C. Iya, karena ada split akun ya. Split akun. Kalau kita banding sama opsi yang pertama, gampang, simple. Betul. Karena cuma pakai 1 akun nih. Betul, tapi ngerekapnya lebih sulit. Iya. Karena 3 metode itu dalam 1 akun. Ditumpuk langsung ya. Ditumpuk. Rekapnya mesti manual. Kita mesti manual ngebedainnya. Kalau misalkan opsi 2 gampang nih. Gampang. Karena otomatis udah ke split di masing-masing akunnya. Ya, lebih jelas, lebih clear lah ngelihatnya. Iya. Gitu. Masing-masing punya nyaman-nyamannya sendiri ya Pak ya. Betul. Nah buat Paloris, ini ada opsi kedua nih. Bapak tinggal pilah-pilah aja nih Pak, yang mana yang cocok dan nyaman untuk Bapak. Ya. Oke ya. Nah buat teman-teman yang punya pertanyaan, tinggal tulis di kolom komentar dengan hashtag Tanya TF. Di semua video manapun, pasti kita bahas. Now or never, change your life. Bye.